Coba bayangin, kamu punya satu kotak rahasia di bawah lantai kamar tidurmu. Kotak itu nggak pernah kosong. Setiap minggu, uang di dalamnya nambah sendiri, terus menumpuk sampai kamu bingung mau habisin buat apa. Tapi ada satu syarat kecil. Jangan pernah lupa datang ke gunung itu di hari Jumat Pon. Sekali aja kamu lupa, nyawa orang yang paling kamu sayang bakal dicabut paksa dengan cara yang paling mengerikan. Masih berani lanjut? Dengerin cerita ini sampai habis. Kita panggil aja tokoh utama cerita kita kali ini dengan nama Tata. Tata ini bukan perempuan sembarangan. Dia cantik, smart, dan pergaulannya luas. Dia kerja di dunia entertainment di Bandung. Jadi MC, SPG, pokoknya kerjaannya menuntut dia buat selalu tampil sempurna. Tapi, di balik penampilannya yang glamor, Tata menyimpan satu rahasia yang benar-benar gelap. Rahasia yang dia bawa tiap bulan ke sebuah tempat bernama Gunung Bolo. Jadi gini ceritanya. Tata ini terjerumus ke dalam praktik pesugihan. Namanya pesugihan Nyi Roro Kembang Sore. Tujuannya jelas, harta instan. Tapi ritualnya ini teman-teman, bener-bener bikin mual kalau dibayangin. Setiap bulan, tepatnya di hari Jumat Pon, Tata harus pergi ke gunung itu. Dia ziarah ke makam Nyai di sana. Tapi bukan cuma doa. Di sana, dia ngeliat banyak banget cewek-cewek cantik yang ninggalin barang-barang kayak lipstik, bedak, parfum di makam itu. Bedanya kalau cewek-cewek lain cuma minta pengasihan biar enteng jodoh atau karir lancar, Tata mintanya lebih. Dia minta kekayaan. Setelah ziarah, dia harus naik lagi ke atas bukit. Jalan kaki sekitar 15 menit buat ketemu juru kuncinya. Sebut saja Mah Bejo. Disinilah ritual yang paling gila terjadi. Tata harus makan sesajen mentah-mentah. Bayangin, seekor ayam cemani, ayam yang hitam legam itu, disembelih, darahnya masih hangat, dagingnya masih mentah. Dan Tata harus makan itu di tempat. Darahnya diminum, dagingnya digrogoti sampai habis, cuma nyisain bulu sama tulang. Tata sendiri bilang, rasanya itu anyir banget. Bau darahnya nusuk hidung, bikin perut mual setengah mati. Tapi demi uang yang bakal muncul di brankasnya, dia telan semua itu. Dan gak cuma itu syaratnya. Syarat kedua lebih berat. Dia harus melakukan ritual hubungan badan dengan orang asing, sesama pelaku pesugihan di area gunung itu. Gak boleh milih pasangan. Pokoknya siapa yang ada di situ, yaitu pasangannya malam itu. Gila kan? Tapi setelah ritual itu selesai, begitu dia pulang ke Bandung, uang di brankas rahasianya bakal bertambah. Nggak langsung banyak, tapi konsisten. Setiap minggu, nambah, dan nambah. Di tengah kehidupan gila itu, Tata ketemu sama cowok yang benar-benar dia sayang. Namanya Rama. Rama ini anak band, musisi lokal yang cukup punya nama di Bandung. Mereka cocok banget. Rama orangnya asik, pengertian, dan mereka sering tukeran job. Kalau Rama ada tawaran MC, dilempar ke Tata. Kalau Tata butuh talent musik, dia panggil bandnya Rama. Hubungan mereka makin serius, dan akhirnya mereka nikah. Tapi Rama sama sekali nggak tahu sumber uang Tata. Rama tahunya Tata itu kerja keras banget. Kadang jadi maklar tanah, kadang jual beli mobil, makanya duitnya banyak. Rama percaya aja karena emang Tata orangnya gesit. Selama nikah, Tata pinter banget nyembunyiin ritual bulanannya. Tiap jadwal Jumat Pon datang, Tata pasti izin ke Rama buat pulang kampung ke Cirebon nengok ibunya. Yang, aku mau ke rumah mama ya, kangen nih, mau ngasih uang bulanan juga. Gitu alasannya. Rama yang sayang banget sama Tata, yang ngizinin aja. Rama bahkan sering nawarin diri buat nganter. Tapi Tata selalu nolak dengan alasan halus. Kamu istirahat aja, kan abis manggung. Nanti kalau kamu sakit gimana? Biar aku sendiri aja naik kereta. Rama akhirnya nurut. Dia ndak pernah curiga kalau istrinya bukan pergi ke pelukan ibunya, tapi pergi ke pelukan dingin Gunung Bolo buat makan daging mentah dan ritual zina. Kehidupan mereka kelihatan sempurna.
Rumah bagus, mobil ada 2, motor gede punya Rama berjejer. Mereka sering liburan ke Bali, belanja barang branded, traktir teman-teman. Pokoknya hedon amat lah. Uang di brankas bawah lantai yang ditutupin keramik itu nggak pernah habis. Sampai akhirnya petaka itu datang. Ada satu momen di mana jadwal kerja Tata lagi padat banget. Dia pulang pagi terus, badannya remuk redam. Waktu itu Rama dapat job manggung di luar kota. Sebelum berangkat, Rama pamit ke Tata yang baru aja nyampe rumah subuh-subuh. Tata yang sebenarnya hari itu harus berangkat ke Gunung Bolo buat ritual Jumat Pon, cuma iya-iya aja karena matanya berat banget. Dia ketiduran. Rencananya Tata mau naik kereta jam 8 pagi, tapi karena kecapean luar biasa, dia bablas. Dia baru bangun jam 12 siang. Kalian bayangin paniknya kayak apa? Dari Bandung ke lokasi ritual itu jauh. Kalau berangkat jam 12 siang, nggak bakal keburu nyampe sebelum matahari terbenam. Padahal syaratnya mutlak, sesajen harus udah siap sore hari. Tata lemas. Dia telepon perantaranya, Mas Gilang. "Mas, aku telat bangun, nggak keburu kayaknya," kata Tata sambil gemeteran. Mas Gilang di ujung telepon cuma bisa menghela nafas panjang. Suaranya dingin. "Ya udah, Nduk, kamu pasrah aja ya, siap-siap terima kabar duka hari ini." Jantung Tata rasanya mau copot. Dia tahu konsekuensinya. Perjanjiannya jelas. Kalau lupa kasih makan, Nyai bakal ambil makanannya sendiri, dan makanannya adalah nyawa orang yang paling disayang. Sore itu, menjelang maghrib, telepon Tata bunyi. Bukan dari Rama, tapi dari nomor rumah sakit. "Halo, apa benar ini keluarga Bapak Rama?" Dunia Tata runtuh detik itu juga. Rama kecelakaan. Mobilnya tabrakan adu banteng sama truk tronton. Tata langsung lari ke rumah sakit, dan apa yang dia lihat di sana bikin dia trauma seumur hidup. Mobil Rama hancur, ringsek parah. Bagian depannya lipat ke dalam. Rama kondisinya mengenaskan. Karena mobilnya pendek dan lawannya truk tinggi, bagian atas tubuh Rama hancur. Kepalanya sudah tidak berbentuk, yang utuh cuma dari pinggang ke bawah. Tata nangis histeris di sana. Dia tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ini salah dia. Ini karena dia ketiduran. Ini karena dia lalai ngasih makan setan peliharaannya. Rama, suami yang tulus banget mencintai dia, jadi tumbal pertamanya. Setelah Rama meninggal, apakah Tata tobat? Sayangnya enggak. Rasa takut dan keterikatan sama perjanjian itu bikin dia nggak bisa berhenti gitu aja. Mas Gilang ngingetin, kalau kamu berhenti sekarang atau lalai lagi, giliran kamu yang diambil. Seminggu setelah kematian Rama, dengan hati yang hancur, Tata balik lagi ke Gunung Bolo. Dia ngelakuin ritual lagi, dia makan ayam mentah lagi, dia berhubungan badan lagi sama orang asing, diiringi suara gamelan gaib dan desisan ular yang cuma bisa didengar sama para pelaku ritual. Pulang dari sana, Tata merasa kosong. Uangnya nambah, iya, brankasnya penuh lagi, tapi rumahnya sepi. Nggak ada lagi Rama yang ngajak ngopi di teras sore-sore. Nggak ada lagi tempat curhat. Tata mencoba ngelupain kesedihannya dengan balik ke dunia malam. Dia kerja gila-gilaan, pulang pagi, mabuk, hura-hura. Tapi tetap aja rasanya hampa. Harta yang dia punya rasanya nggak ada gunanya kalau nggak ada orang yang bisa diajak nikmatin bareng. 3 bulan berlalu, ada cowok yang mulai deketin Tata. Namanya Yuda. Yuda ini sebenarnya teman kerjanya juga, seorang music director di radio. Yuda baik, sabar, dan mau nerima Tata apa adanya. Tata jujur ke Yuda, "Hati aku masih buat Rama, aku belum bisa move on." Tapi Yuda bilang, "Gak apa-apa, kita jalanin aja dulu." Singkat cerita, setelah 6 bulan pacaran, mereka nikah. Bedanya, kalau sama Rama dulu Tata ikut patungan biaya nikah, sama Yuda ini semuanya ditanggung Yuda. Pesta meriah, semuanya lancar. Tata milih tanggal nikah yang aman, yang jauh dari jadwal Jumat Pon, biar nggak ada kejadian aneh-aneh. Awal pernikahan sama Yuda berjalan normal. Tata hamil anak pertama, lahir perempuan cantik. Hidup Tata mulai berwarna lagi. Dia mulai sibuk jadi ibu, job makin banyak karena banyak klien yang simpati dan senang lihat Tata bangkit lagi.
Tapi petaka kedua mulai ngintip. Saat anak pertamanya umur mau 2 tahun, Tata hamil lagi anak kedua. Tapi kali ini kondisinya beda. Tata sibuk banget, job numpuk, badannya diporsir abis-abisan. Di usia kandungan 5 bulan, Tata keguguran. Secara medis, dokter bilang ini karena kelelahan. Tapi dalam hati kecilnya, Tata ngerasa ada yang gak beres. Janin itu keluar gitu aja. Tata sedih banget. Dia minta maaf sambil ngelus janin yang udah gak bernyawa itu sebelum dimakamin sama Yuda. Nah, disinilah titik baliknya. Setelah keguguran itu, sikap Yuda berubah drastis. Yuda yang tadinya penyabar, tiba-tiba jadi kasar. Kasar banget. Kesalahan kecil dikit aja, Tata dimaki-maki. Dibilang tolol lah, goblok lah. Bahkan Yuda mulai main tangan. Tata bingung, ini kenapa? Padahal ekonomi mereka lebih dari cukup. Uang pesugihan jalan terus, job Tata lancar, gaji Yuda aman. Tapi rumah tangganya kayak neraka. Tata sakit-sakitan, rambutnya rontok parah kayak orang habis kemoterapi. Kulitnya jadi kusam. Dia sering ngerasa diteror di rumahnya sendiri. Sering ada bayangan hitam lewat, sering dengar suara desisan ular di pojok kamar. Masuk tahun ke-6 perjanjian pesugihan. Ini fase krusial. Mas Gilang udah wanti-wanti. Hati-hati, Nduk. Ini udah mau akhir kontrak. Biasanya ujiannya berat. Dan bener aja, menjelang hari Jumat Pon, Tata tiba-tiba drop parah. Dia pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis, sampai harus pasang kateter dan gak bisa bangun dari kasur. Celakanya, hari itu adalah jadwal ritual. Tata terbaring lemah di rumah sakit. Gak mungkin bisa pergi ke Gunung Bolo. Pikirannya udah kacau. Dia tahu apa artinya ini. Habis ini siapa lagi? Siapa yang bakal diambil? Batin Tata. Dia cuma bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau emang harus ada yang diambil, ambil aku aja. Jangan anakku. Kalau mau ambil suami aku silakan, tapi jangan anakku. Di rumah, Yuda lagi jaga anak mereka. Pembantu rumah tangga, ART juga ada di sana. Sore harinya, tepat di jam-jam keramat Jumat Pon, ART telepon Tata yang lagi di rumah sakit. Bu, Bapak, Bu. Kenapa Bapak? Tanya Tata. Bapak jatuh dari kamar mandi, Bu. Gak sadar-sadar. Tata langsung minta tolong security kompleks buat bawa Yuda ke rumah sakit tempat dia dirawat. Tapi takdir berkata lain. Yuda meninggal dalam perjalanan. Penyebabnya sepele, terpeleset di kamar mandi. Tapi Tata tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah harga yang harus dibayar karena dia nggak setor muka ke Nyai. Yuda pergi, menyusul Rama dan janin anak keduanya. Setelah kematian Yuda, Tata pulang ke rumah. Tapi bukannya tenang, terornya makin gila. Bayangan hitam makin sering muncul, suara-suara makin keras. Fisik Tata hancur-hancuran. Dia kurus kering, tinggal kulit pembungkus tulang. Rambutnya nyaris botak, sampai dia harus pakai wig kalau mau keluar rumah atau ambil job MC. Dia nanya ke Mas Gilang, Mas, ini kenapa aku masih diteror? Kan tumbal udah ada. Mas Gilang konsultasi ke Mbah Bejo dan jawabannya bikin merinding. Ini akhir kontrak, Nduk. Nyai minta penyelesaian. Kamu yang diincar sekarang. Tata disuruh ritual ulang untuk terakhir kalinya, semacam ritual penutup atau perpanjangan. Tapi Mbah Bejo bilang, ini 50-50 ya, bisa berhasil, bisa enggak. Nyawamu taruhannya. Tata yang udah putus asa, nekat ngelakuin ritual itu lagi dengan sisa tenaganya. Tapi hasilnya nihil. Pulang dari sana, badannya makin hancur. Dokter memvonis dia kanker stadium akhir. Organ dalamnya rusak. Asam lambungnya parah banget. Tata akhirnya koma. Dia nggak sadarkan diri selama berhari-hari. Nah, di saat koma inilah Tata mengalami perjalanan spiritual yang mengerikan. Dalam ketidaksadarannya, Tata merasa rohnya dibawa ke sebuah tempat yang panas, gelap, dan penuh teriakan. Dia melihat pemandangan yang persis kayak gambaran neraka. Ada orang yang lidahnya ditarik dan dipotong. Ada yang kemaluannya ditusuk besi panas. Ada yang digantung terbalik sambil dibakar api yang warnanya biru kemerahan. Baunya amis, bau daging gosong, bau nanah. Tata ketakutan setengah mati.
Dia merasa antriannya udah deket. Dia bakal disiksa di situ selamanya. Tapi tiba-tiba, di tengah kepanikan itu, dia ngerasain ada tangan kecil yang megang tangan dia. Dingin dan lembut. Tata nengok. Ada anak kecil perempuan di belakangnya. Mukanya mirip banget sama Tata. "Kamu siapa?" tanya Tata. Anak itu senyum sedih. "Aku anak mama. Anak mama yang pergi waktu umur 5 bulan di perut mama." Itu adalah arwah janin yang dulu keguguran. Anak itu natap Tata dan bilang, "Ma, jangan di sini. Belum waktunya. Teteh, kakaknya, masih butuh mama di dunia. Aku mau nolong mama, tapi mama harus janji." "Janji apa, Nak?" Tata nangis. "Mama harus taubat. Mama harus janji gak boleh lagi sekutu sama setan. Gak boleh lagi bikin perjanjian sama makhluk rendahan kayak gitu. Ayo pulang, Mah. Nenek sama teteh udah nungguin." Anak itu nuntun Tata menjauh dari tempat mengerikan itu. Tata merasa ditarik kencang banget, kayak disedot lorong waktu. Sampai akhirnya, Tata terbangun. Begitu melek, Tata ngeliat dia ada di ruangan rumah sakit. Tapi bukan di Bandung. Dia udah dibawa ibunya pulang ke Cirebon. Di sekeliling kasurnya, ada banyak ibu-ibu pengajian yang lagi baca Yasin. Ada seorang ustadz juga, namanya Ustadz Soleh. Ibunya Tata duduk di sampingnya, matanya sembab karena nangis terus. Ternyata selama Tata koma, Ustadz Soleh dan kelompok pengajian ini berjuang secara spiritual buat mutusin perjanjian gaib itu. Mereka berdoa tanpa henti. Ustadz Soleh bilang ke ibunya Tata, "Anak ibu ini terikat perjanjian pesugihan, hartanya dari setan." Ibunya Tata shock berat, tapi akhirnya sadar kenapa selama ini anaknya bisa kaya raya mendadak. Walaupun kecewa, kasih sayang ibu emang gak ada batasnya. Ibunya tetap berdoa, memohon ampunan buat anaknya. Ustadz Soleh bilang ke Tata yang baru sadar, "Alhamdulillah teh, perjanjiannya sudah putus. Nyai di sana mental gak bisa nembus doa ibu kamu dan doa orang-orang saleh ini. Tapi ada harganya. Harganya adalah harta." Tiba-tiba ada kabar dari Bandung. Rumah mewah Tata kebakaran habis, ludes. Anehnya, tetangga gak ada yang tahu penyebab pastinya. Api melahap semuanya, termasuk berangkas rahasia di bawah lantai itu. Harta benda lainnya habis dijual buat biaya pengobatan Tata yang di ruang VIP tanpa asuransi. Mobil, motor gede, perhiasan, semuanya ludes. Tata kembali ke titik nol. Harta habis, suami meninggal 2 orang, kesehatan hancur. Tapi dia masih hidup. Dia selamat dari maut berkat doa ibunya dan pertolongan arwah anaknya yang belum sempat lahir. Sekarang, Tata mencoba menata hidupnya lagi. Dia mulai sholat, mulai ngaji, dan cari rezeki yang halal walaupun sedikit. Teror gaib udah berhenti ngejar dia. Justru kabar terakhir, Mbah Bejo, si dukun itu yang sekarang diteror sama makhluk-makhluk itu karena perjanjiannya batal sepihak. Cerita ini jadi tamparan keras buat kita semua. Kadang kita silau sama harta, pengen cepet kaya, pengen hidup enak tanpa kerja keras. Tapi ingat, gak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi di dunia mereka. Harta yang didapat dari jalan pintas bakal diambil balik lewat jalan yang menyakitkan. Bisa lewat kesehatan, kebahagiaan, atau bahkan nyawa orang-orang yang kita cintai. Semoga kisah Tata ini jadi pelajaran berharga buat kita semua, biar tetap bersyukur dan cari rezeki di jalan yang benar. Karena percuma punya segunung emas kalau tidurnya nggak nyenyak karena nunggu giliran siapa yang bakal mati besok. Sekian cerita kali ini. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.